pagi Bu Lilis. Mohon maaf, saya sudah lupa Bu Lilis. Hari ini saya mau melakukan wawancara pada Bu Lilis. Ya, bisa dimulai Bu hari ini? Bisa. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana selama ini Bu Lilis mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kan biasanya di sekolah itu kan banyak kasus-kasus yang terjadi ya Bu Lilis ya. Kira-kira bagaimana Bu untuk mengidentifikasi kasus yang dilema etika atau rujukan moral itu? Saya kok kurang familiar ya Bu dengan istilah dilema tersebut. Dilema itu apa situasi yang sulit dan membingungkan, di mana seseorang itu harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan. Namun dalam menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah itu, saya selalu berusaha untuk memahami akar permasalahannya supaya tidak salah dalam menentukan membuat keputusan. Mungkin seperti itu jawaban saya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Lilis menjalankan keputusan pengadilan di sekolah TK ini ya Bu? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengambil nilai. Kalau jika memang kepentingan itu sama-sama benar, maka saya akan melihat apakah nilai itu benar untuk pribadi saya ataupun personal individu orang banyak. Misalnya kalau di sekolah, apakah untuk kepentingan individu itu untuk semua warga sekolah, kemudian memiliki dampak bagaimana jangka panjang untuk masa depan sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bu Lilis lakukan selama ini untuk kasus-kasus tersebut? Kalau untuk mengambil langkah-langkahnya itu, ya sebelum mengambil keputusan, saya akan koordinasi dulu, konfirmasi dulu dengan yang terlibat itu dalam sebuah permasalahan. Nah, kemudian saya juga harus mendengarkan tidak hanya dari satu orang saja, seperti itu. Jadi kita harus mendengar dari banyak pihak, tidak hanya satu orang, tapi ada beberapa pihak yang terlibat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap atau Bu Lilis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Setiap permasalahan itu pasti Ibu akan melihat dulu akar permasalahannya itu apa. Kemudian saya bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian Ibu juga akan berdiskusi dengan orang lain untuk selanjutnya berpikir objektif untuk memutuskan sebuah keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Tantangannya apa saja? Tantangannya itu ya semua keputusan yang menyangkut banyak pihak pasti tidak akan membuat semuanya merasa puas. Tetapi ya kita juga harus mementingkan banyak pihak benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tantangannya itu ya justru ada pihak-pihak yang tidak suka, namanya manusia pasti ada yang tidak suka. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bagaimana prosedurnya yang Ibu lakukan? Kalau terkait dengan jadwal sih
tidak ada jadwal ya untuk menyelesaikan kasus itu. Tapi kalau masalahnya kecil dan harus kita langsung beri keputusan, dibuatlah keputusan itu saat itu juga. Kalau masalah berat melibatkan banyak pihak, ya itu harus diselesaikan dulu. Tetapi untuk besoknya itu bagaimana supaya masalah itu tidak berlarut-larut. Luar biasa. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan saat terjadi kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Biasanya ibu akan berdiskusi dulu dengan pengawas sekolah jika itu ada kaitannya dengan kedinasan, kemudian dari komite sekolah, nah itu juga akan saya diskusikan bersama. Ini melibatkan banyak pihak. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika ini? Ya ini berarti dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak harus buru-buru. Ya, tapi harus berhati-hati, harus berpikir ini masalahnya apa. Kemudian kita ambil keputusan, kita berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu, Bivika. Terima kasih, semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Bu Lilis. Saya mohon maaf jika sudah mengganggu waktu Bu Lilis, sudah membantu saya hari ini. Nanti kalau saya ada butuh bantuan lagi, saya kesini lagi, nggak apa-apa ya Bu ya? Siap, Bu. Siap membantu. Semoga TK Bu Lilis ini nanti semakin sukses, semakin maju ke depannya. Saya mohon maaf bila ada salah kurangnya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Bivika.